Hari ini diperiksa pakai lie detector, Ferdy Sambo, istri hingga Kuat Ma'ruf tak lagi bisa berbohong. Untuk mengetahui kebohongan, tak perlu pakai alat itu ya bisa kok. Misalnya apa? Oh, dilecehkan di Magelang, ya udah tinggal ada kan standar pengukurannya diatur dalam undang-undang yaitu KUHAP kita, hukum acara kita di 184 itu jelas sekali. Ada 5 alat pengukurnya, yaitu alat bukti. Ada saksi apa enggak? Ya. Lah, saksi, kalaupun saksi saja tanpa didukung alat bukti yang lain, maka enggak kuat. Nah, Kalau penggunaan lie detector itu bukan bagian daripada SCI itu ya. Jadi di sini kenapa? Karena penggunaan lie detector itu juga tidak bisa kita paksakan kepada seseorang untuk digunakan. Dia punya hak menolak ya. Kenapa demikian? Karena akurasi daripada lie detector itu sampai saat ini belum bisa dijamin 100%. Dan itu tidak bisa dijadikan satu petunjuk bahwa orang tersebut mengaku atau tidak. Kan orang yang diperiksa tersangka itu mempunyai hak untuk dia mengingkari ya. Itu diatur dalam KUHAP ya, kalau tidak salah pasal 66 ya. Bahwa dia itu bisa mengingkari untuk supaya meringankan perbuatannya. Dan orang-orang yang sudah ahli, yang sudah residivis itu kalau pakai lie detector percuma tuh Mbak Caca, karena hasilnya ya dia berbohong tapi tetap saja dianggap bahwa dia tidak berbohong. Bohong tidak bohong itu pakai alat yang namanya tadi lie detector ya. Jadi bukan ini alat buktinya, itu bukan, cuma untuk menguji apakah keterangan saksi itu diberikan secara benar atau bohong ya. Jadi yang membuktikan di dalam perkara pidana itu keterangan saksinya. Sebenarnya kalau dalam kasus pelecehan seksual yang sekarang bukan pelecehan seksual lagi, berarti dia adalah pemerkosaan, itu letaknya bukan pada bohong dan tidak bohong. Kalau menurut pendapat saya, letaknya adalah apakah ada berkas atau apa namanya fisik tubuh yang bisa dianalisis oleh ahli yang bisa menunjukkan bahwa itu adalah sebagai barang bukti dan sekaligus nanti akan diubah menjadi alat bukti. Jadi kalau itu tidak ada, ya saya harus menghargai bahwa polisi bisa menstop perkara itu, gitu ya. Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali memeriksa mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat. Pemeriksaan kali ini dilakukan dengan bantuan alat uji kebohongan atau lie detector. Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi menyebut selain Ferdy Sambo dan Putri, pemeriksaan dengan bantuan alat uji kebohongan itu juga dilakukan terhadap tersangka lainnya yakni Baradae alias Richard Eliezer, Brigadir RR alias Ricky Rizal, dan KM alias Kuat Ma'ruf. Kemudian juga akan dilakukan terhadap saksi Susi selaku asisten rumah tangga keluarga Ferdy Sambo. Itu namanya uji poligraf untuk menentukan tingkat kejujuran subjek dalam memberikan keterangan, kata Andi. Andi menyebut pemeriksaan terhadap para tersangka dan saksi ini berlangsung sejak Senin 5 September hingga Rabu 7 September 2022 besok. Setiap harinya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 2 tersangka. Saya nggak hafal jadwal per hari siapa-siapa saja, tapi semua tersangka akan diuji poligraf termasuk saksi Susi. Demikian katanya. Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto sebelumnya menjawab dan menjelaskan soal munculnya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri hingga isu perselingkuhan dengan Kuat Ma'ruf. Terkait dugaan pelecehan yang disebut terjadi di Magelang, Jawa Tengah itu menurutnya minim alat bukti. Agus menyayangkan peristiwa yang diklaim Putri dan Ferdy Sambo itu tidak langsung dilaporkan ke pihak kepolisian sesaat setelah kejadian. Padahal jika dilaporkan, penyidik bisa langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan mengumpulkan barang buktinya. Di tengah minimnya bukti, kata Agus, kebenaran terkait ada atau tidaknya peristiwa pelecehan tersebut menurutnya hanya diketahui oleh Putri, Brigadir J dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di samping itu, Agus juga menjelaskan bahwa kebenaran hakiki itu sendiri menurutnya hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Sedangkan kebenaran duniawi menurutnya mesti didasari atas keterangan saksi dan bukti. Adapun berdasarkan hasil penyidikan serta keyakinan atau naluri penyidik, peristiwa pembunuhan Brigadir J ini menurut Agus diduga menyangkut kehormatan, meski dia tak tegas menyebutnya apakah terkait pelecehan atau hal lainnya. Sementara terkait isu perselingkuhan antara Putri dan Kuat Ma'ruf, hal ini menurut Agus kecil kemungkinan terjadi. Sebab merujuk keterangan beberapa saksi, Kuat Ma'ruf baru kembali bekerja setelah dia berhenti sementara karena pandemi COVID-19.
Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, tim khusus total telah menetapkan 5 tersangka. Mereka yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae alias Richard Eliezer, Brigadir RR alias Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf.